Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Juventus secara resmi berpisah dengan pelatih mereka Thiago Motta. Les Zèbres pada akhirnya mengambil langkah tegas setelah habis kesabaran melihat performa tim yang tidak kunjung membaik di bawah Motta. Dua laga terakhir Motta bahkan dibantai oleh dua tim kuat, Atalanta dan Fiorentina di ajang Serie A. Rentetan keputusan aneh yang mengakibatkan Juventus meraih catatan minor menjadi alasan mengapa Motta akhirnya didepak. Tidak berselang lama, Juve mengumumkan Igor Tudor sebagai suksesor mantan gelandang Paris Saint-Germain itu. Lalu, seperti apa kronologi dipecatnya Motta dan mengapa Igor Tudor yang ditunjuk sebagai pelatih? Sebelum menyimak, pastikan kamu sudah like, subscribe, serta nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate lainnya seputar sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Juventus mengucapkan perpisahan dengan Massimiliano Allegri di penghujung musim 2023-2024. Walau mempersembahkan satu gelar, yakni Coppa Italia, Allegri tetap tidak bisa selamat dari pemecatan. Lewat pernyataan resmi, Juve mengklaim bahwa tindakan tidak terpuji Allegri di final Coppa Italia lah yang mengakibatkan dirinya dipecat. Singkat cerita, posisi Allegri digantikan oleh Thiago Motta, sosok yang sudah cukup intens didekati Bianconeri di penghujung musim 2023-2024. Tren pelatih muda sedang merebak di Eropa saat itu. Juve menilai Motta punya potensi besar dan memutuskan mengangkatnya sebagai pelatih kepala mereka yang baru. Sebagai catatan, Motta menjalani musim yang luar biasa bersama timnya Bologna pada musim 2023-2024. Pelatih asal Italia itu membawa Bologna maju ke Liga Champions setelah mengamankan tempat kelima klasemen akhir Serie A musim lalu. Statistik inilah yang membuat Motta menjadi incaran banyak klub di musim berikutnya. Juventus beruntung karena pada akhirnya mereka menjadi pemenang tanda tangan Motta. Seperti kebanyakan klub yang menggandeng pelatih muda, Juve memutuskan memberi kepercayaan penuh pada juru taktik yang beken dengan formasi aneh 2-7-2 ini. Bahkan ketika Motta merombak total squad, Juve tidak keberatan memfasilitasi dana berlimpah untuk kebutuhan belanja sang pelatih. Si nyonya tua menilai profil Motta cocok dengan filosofi mereka yang mendambakan sepak bola menyerang. Motta seolah membawa warna yang lebih segar setelah era Max Allegri yang menurut semua orang membosankan. Juve juga menyadari bahwa menggait Motta di saat tim mereka dalam posisi house trophy akan menjadi langkah perjudian besar. Dari awal kedatangan Motta ke Turin, Juventus langsung menegaskan bahwa mantan gelandang timnas Italia itu dipersiapkan untuk jangka panjang. Juventus memberi kepercayaan penuh, termasuk memfasilitasi kucuran dana demi membantu sang pelatih membangun skuad sesuai kebutuhannya. Perombakan skuad inilah yang dilakukan Motta pertama kali ketika dirinya menginjakan kaki di Allianz Stadium, Turin. Motta membuang sejumlah pemain penting seperti Federico Chiesa, Adrien Rabiot, Mattia De Sciglio, Danilo, serta Nicolo Fagioli. Sebagai gantinya, Motta mendatangkan pemain-pemain yang sesuai dengan karakter bermainnya. Motta mendatangkan segudang pemain yang dirasa cocok dengan gaya bermainnya. Mereka antara lain Tengku Manners, Douglas Luiz, Juan Cabal, Lloyd Kelly, dan masih banyak lagi. Transfer Market mencatat bahwa Juventus menggelontorkan dana sekitar 193 juta euro selama 2 periode bursa transfer di bawah Motta, menjadikan mereka klub paling boros di bursa transfer musim ini. Dari segi hasil akhir, debut Motta berjalan cukup baik. Kemenangan 3-0 atas Como pada Giornata kedua menandai debut manis Motta di Turin. 10 laga berikutnya, anak asuh Motta unbeaten sebelum akhirnya menelan kekalahan perdana melawan Stuttgart pada bulan Oktober kemarin. Para fans Juventus ikut senang menyambut kehadiran juru taktik baru mereka. Fans beranggapan bahwa Motta memberi ide yang segar untuk permainan si nyonya tua.
Walau lebih banyak menuai hasil imbang, paling tidak fans melihat harapan bahwa pelatih yang satu ini punya potensi mengantar Juventus menuju era jayanya. Thiago Motta memang mengawali perjalanan karirnya sebagai allenatore Juve dengan catatan yang cukup bagus. Namun, seiring berjalannya waktu, Juve justru terseok. Catatan si nyonya tua yang lebih sering imbang daripada menang akhirnya membuat mereka terlempar dari perburuan Scudetto musim 2024-2025. Sesuatu yang tidak beres sudah tercium, manakala statistik Motta lebih sering menunjukkan hasil imbang daripada menang. Walau saat ini sudah berhasil merangsek masuk 5 besar, karir Motta pada akhirnya tidak terselamatkan. Desas-desus pemecatan yang sempat terdengar sebelum jeda internasional Maret akhirnya benar-benar kejadian, tepat pada 24 Maret 2025. Rumor pemecatan sebetulnya sudah santer menyeruak sebelum jeda internasional, bahkan sebelum Juve kalah besar melawan Atalanta dan Fiorentina. Para fans Juventus bahkan sempat menyalurkan aspirasi mereka lewat sebuah spanduk bernada protes. Para fans bahkan berani menyebut Motta bajingan, sembari melontarkan cemoohan lain kepada manajemen. Seperti laporan dari Football Italia pada awal Maret lalu, Cristiano Guintoli gagah mempertahankan Motta. Guintoli mengatakan kepada media bahwa dirinya masih percaya proyek jangka panjang yang ia bangun bersama Motta. Namun setelah mengadakan pertemuan dengan CEO Maurizio Scannavino, Guintoli akhirnya mengambil sikap tegas. Dukungannya pada Motta berubah menjadi ekspresi kekecewaan. Gazzetta dello Sport bahkan mengatakan bahwa manajemen mengaku malu telah menunjuk Motta sebagai arsitek Juve selama ini. Pemecatan Motta rasanya adalah hal yang wajar, karena performa Juve memang tidak kunjung terdongkrak. Juve bahkan sudah kehilangan 2 gelar, Coppa Italia dan Supercoppa Italiana di bawah Motta. Bahkan kalau bukan karena performa inkonsisten tim lain di 4 besar, Juve mungkin belum bisa merangsek ke posisi 5 besar seperti sekarang. Seturut pengumuman pemecatan Motta, Juve mengonfirmasi bahwa Igor Tudor akan mengambil alih kursi kepelatihan tim utama. Tudor dipilih karena latar belakangnya yang pernah bekerja di Juventus, baik sebagai asisten pelatih maupun sebagai pemain. Sebuah unggahan di laman Instagram Juventus bahkan memperlihatkan bahwa Tudor sudah memimpin jalannya latihan skuad si nyonya tua. Sebagai orang yang pernah menjadi bagian dari Juventus, Tudor tentu paham seperti apa budaya klub, dan kini manajemen memasrahinya tanggung jawab untuk setidaknya membawa Juve finish di zona UCL musim depan. Igor Tudor sendiri hanya akan dikontrak sampai akhir musim 2024-2025. Menurut Tuttosport, akan ada perpanjangan hingga musim depan. Tentunya dengan catatan Tudor bisa membawa La Spezia Signora ke pentas Liga Champions musim depan. Lalu, kalau Tudor hanya melatih sampai akhir musim ini, siapa yang akan menggantikannya? Ada beberapa spekulasi yang beredar mengenai siapa yang akan menggantikan peran Tudor nantinya. Juve dikabarkan sedang mendekati Roberto Mancini, tetapi lebih memilih Tudor terlebih dahulu karena alasan negosiasi yang lebih mudah. Juve juga dikabarkan berniat mengembalikan Antonio Conte, yang juga pernah mengarsiteki mereka hingga persembahan 3 Scudetto untuk tim ini. Juventus memang sedang mengalami fase sulit dalam beberapa tahun kebelakang. Lepas dari Allegri, pelatih penggantinya justru tak kalah problematik. Jadi football lovers, terutama para fans Juventus, menurut kalian siapa yang layak mengisi kursi allenatore Juve setelah Motta? Stay bersama Igor Tudor, tunjuk Mancini, atau Riodi bareng Conte? Atau ada opsi lain? Komen di bawah ya.